Yo Mina, setelah di video sebelumnya kita sudah membahas review Black Clover chapter 374. Di video kali ini saya akan membahas lebih detail tentang segala sesuatunya, terutama fakta dan hal menarik yang ada dalam chapter 375. Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Dalam chapter 375 ini lebih menceritakan tentang masalah trauma pribadi Nahato kepada Morgan yang menurut saya dieksplor dengan cukup baik, bahkan dibandingkan dengan permasalahan yang dihadapi Ichika dengan Yami. Nahato sendiri sudah sangat lama sekali menyimpan trauma karena tindakan di masa lalunya yang menyebabkan kematian Morgan setelah dia memanggil Lucy Fugus. Sejak kemunculannya, Nahato menjalani chapter 264 sampai chapter 329 dengan berjuang menghadapi kenyataan apakah dia seharusnya masih hidup atau tidak. Dia yang selalu menyalahkan dirinya sendiri. Dia yang selalu menginginkan semuanya berakhir. Dia yang tidak pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Dan dia yang selalu mengutuk keberadaannya. Tapi kemudian, setelah pertempuran melawan Lucifero di kerajaan Spade berakhir, tepatnya pada chapter 330, Nahato menemukan sebuah keluarga pendosa, sebut saja Black Bull, yang semua anggotanya hidup dengan beban dan dosa mereka masing-masing. Saat itu para anggota Black Bull menyambut Nahato dengan baik, dan sejak saat itu dia pun memahami bahwa mungkin tidak apa-apa untuk tetap hidup, bahkan jika sudah melakukan begitu banyak kesalahan dalam hidupnya. Sekarang setelah semua itu berlalu dan Nahato sudah hidup dengan lebih tenang, Morgan yang membuat Nahato hidup merasa penuh dosa tiba-tiba muncul di hadapannya sebagai paladin, lalu menawarkan jalan keluar kepadanya, yaitu sebuah penebusan dosa dengan mengajaknya memulai hidup baru, memperbaikinya bersama-sama di dunia yang akan Lucius buat, yaitu sebuah dunia ajaib yang akan memberikan apapun yang diinginkan orang-orang yang ada di dunia itu. Saya sangat yakin jika itu sosok Nahato sebelum arc kerajaan Spade, mungkin dia akan terbujuk. Dia akan menggandeng tangan Morgan, lalu bergabung dengan kubu Lucius dan menyerah untuk hidup. Semua itu dia lakukan asalkan bisa kembali bersama Morgan dan menebus dosanya atas kematian Morgan. Tapi untungnya Nahato tak pilih menyerah. Walaupun itu menurutnya memang paling mudah, tapi dia lebih memilih yang susah dan akan menanggung rasa sakit itu selamanya. Karena setelah bertemu Black Bull, baginya hidup harus tetap berjalan. Masih ada orang-orang yang layak untuk dilindungi. Masih ada orang-orang yang menerima apapun keadaannya. Masih ada orang-orang yang tidak memandang hierarki, dan masih ada orang-orang yang tidak pernah mau menyerah. Bagi Nahato, Black Bull adalah gambaran kecil dari dunia yang ingin Lucius ciptakan tanpa harus mengorbankan apapun. Oke, sekarang kita coba bahas kekuatan Nahato dalam chapter 375. Nahato di sini menggunakan satu Devil Union barunya, kombinasi dari 3 Devil Union yang berasal dari 3 iblis berbeda, yaitu Devil Union Gallus, X Felix, X Canis. Sebelumnya, selama arc kerajaan Spade, Nahato sudah menggunakan 7 Devil Union yang berbeda, 4 Devil Union dengan hanya 1 iblis, dan 3 Devil Union dengan kombinasi 2 iblis. Lalu sekarang ditambah 1 Devil Union dengan kombinasi 3 iblis di chapter 375, dan 1 Devil Union dengan kombinasi 4 iblis di chapter 376. Jika kita hitung, dengan kepemilikan 4 iblisnya, seharusnya Nahato masih memiliki kemungkinan untuk menggunakan 6 kombinasi Devil Union lainnya, yang tentunya berbeda dari sebelumnya, yaitu 3 Devil Union dengan 2 kombinasi iblis, yaitu Gallus X Canis, Gallus X Equus, dan Felix X Equus, ditambah 3 Devil Union dengan kombinasi 3 iblis, yaitu Canis X Felix X Equus, Canis X Equus X Gallus, dan Felix X Equus X Gallus. Dengan 9 Devil Union yang sudah dia kuasai hingga saat ini, dan 6 Devil Union yang masih mungkin dia kuasai, saat ini Nahato bisa dikatakan sebagai bapak transformasi di dunia Black Clover secara khusus, atau bahkan di dunia anime secara umum, karena Nahato menjadi salah satu karakter yang memiliki jumlah transformasi terbanyak hingga saat ini, yaitu dengan 9 transformasi berbeda, dan ada 6 transformasi lagi yang masih mungkin bisa dia kuasai. Jumlahnya ini menyamai Son Goku dari Dragon Ball, yang sejauh ini memiliki jumlah 9 transformasi yang diakui atau bisa dikatakan canon. Tapi ingat, walaupun saat ini statusnya masih sama, Nahato masih bisa menggunakan 6 transformasi lagi, dan itu akan membuatnya jauh lebih unggul dari Son Goku. Dengan Nahato yang bisa menggunakan begitu banyak Devil Union, memang terkesan kekuatan itu bukanlah sesuatu yang spesial, yang sulit dan rumit untuk dikuasai. Tapi menurut
menurut saya, kita tidak bisa begitu saja menganggap remeh Devil Union. Saya bisa katakan dengan tegas, Devil Union itu sulit dan rumit, apalagi dengan 4 iblisnya. Butuh tingkat konsentrasi dan chemistry yang sangat kuat antar iblisnya. Asta yang hanya dengan 1 iblis pun bahkan kesulitan menguasainya. Dia butuh 3 hari berturut-turut tanpa jeda untuk bisa menguasainya, dan itu pun masih belum sempurna. Tapi Nahato saat melawan Lucifero bisa melampaui batasnya dengan berhasil menggunakan Devil Union kombinasi 2 iblis di tengah medan pertempuran, dan itu dilakukan tanpa latihan. Bahkan saat itu tidak hanya 1 Devil Union, tapi Nahato bisa menciptakan 3 Devil Union gabungan kombinasi 2 iblis. Ini menandakan bahwa Nahato sangat jenius. Dia memiliki bakat alami yang hebat. Dia sangat pintar memanfaatkan dan mengoptimalkan kekuatan yang dimilikinya. Sesuai dengan apa yang dikatakan Morgan di masa lalu, bahwa Nahato ini memiliki bakat dengan sihir bayangannya yang bahkan bisa melampaui Morgan. Nahato sebenarnya bisa menjadi kesatria sihir hebat jika dia bisa memanfaatkan sihir bayangannya. Tapi sayangnya di masa lalu, Nahato tidak menggali dan mengasah bakatnya itu. Dia terlalu cemburu dan pasrah terhadap Morgan yang membuatnya jatuh ke dalam dunia kriminal yang justru menjauhkannya dari kata menjadi lebih kuat. Saat itu dia hanya memanfaatkan sihirnya untuk kepentingan pribadinya sendiri, sehingga sihirnya tidak berkembang. Kebangkitan Nahato justru terjadi setelah dia diangkat Yami menjadi wakil Kapten Black Bull dan diutus Julius menjadi mata-mata kerajaan Clover untuk mencari informasi tentang iblis ke kerajaan Spade. Saat melawan Morgan di chapter ini pun, sebenarnya Nahato bisa mengimbanginya jika Nahato tidak terbawa perasaan. Walaupun memang di awal dia menyatakan dengan sangat tegas bahwa Morgan yang ada di hadapannya bukanlah Morgan yang dia kenal, dan dia sudah bertekad akan mengalahkannya beserta klon Lucius sekaligus. Dan terbukti, saat itu Nahato bisa menghindari semua serangan Morgan dan klon Lucius dengan cukup mudah. Tapi ketika Morgan berbicara tentang apa yang Nahato rasakan dan hadapi setelah kematiannya, Nahato mulai hilang fokus dan akhirnya dikalahkan dengan cepat oleh Morgan. Ichika yang merupakan orang asing akan menilai Nahato sangat lemah karena bisa dikalahkan dengan mudah setelah mendapatkan anti sihir dari Asta. Tapi Yami yang sudah mengenal Nahato sejak remaja menyadari ada sesuatu yang aneh yang membuat Nahato kalah dengan mudah. Dan tebakan Yami itu benar. Nahato hanya terbawa perasaan saja karena saat Nahato bangkit, dia berhasil mengalahkan Morgan walaupun dengan bantuan Yami dan Ichika. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Tapi bagaimana menurut kalian tentang chapter 375? Silakan tulis apapun pendapat kalian, baik itu asumsi atau teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.